hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanya kepada diri kita, maukah kita menjadi hamba yang Allah berikan kemuliaan? Kalau mau kita menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan di surat Al-Furqan pada ayat 63 sampai 67, yakni menjelaskan tentang bagaimana hamba Allah yang beriman itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dimuliakan Allah? Yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang jahil menyapa, mereka berkata, mengucapkan dengan perkataan yang baik. Lalu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan hanya hamba-hamba Allah lah yang Maha Penyayang, orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang yang jahil menyapa mereka, menghardik mereka, berkata perkataan yang kotor, berkata dengan perkataan yang kasar terhadap mereka, maka sebagai ibadur rahman, hamba yang dimuliakan Allah, dia membalas dengan ucapan yang keselamatan, salam dengan cara baik. Maka apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Yang pertama kata Allah, ciri orang yang dimuliakan oleh Allah. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Allah Maha Pengasih itu adalah ia senantiasa berada di dalam keselamatan. Ya ini senantiasa dia menjaga lisannya, menjaga ucapan perkataannya saat dia masih ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui Al-Quran ayat ini, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ibadur rahman memiliki sifat-sifat mulia. Siapakah orang-orang yang memiliki sifat mulia? Yang pertama, orang rendah hati, berjalan di muka bumi Allah dengan tenang, tidak sombong. Yang kedua, orang itu senantiasa menjaga ucapannya, mengucapkan kata-kata yang baik dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan serupa. Dan yang ketiga, orang itu senantiasa memaafkan orang yang berbuat jahat kepada mereka dan membalas dengan kebaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ibadur rahman juga disebut memiliki 9 sifat utama, di mana dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Pada ayat yang ke-64 sampai 67. Dan di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh ibadur rahman, yakni pertama, berjalan dengan rendah hati. Yang kedua, mengucapkan kata-kata yang baik. Yang ketiga, sabar terhadap kebodohan. Yang keempat, menjaga sholat malamnya. Dan yang kelima, dia
dia berdoa untuk keselamatan keluarganya. Dan yang keenam, tidak berbuat syirik. Dan ketujuh, tidak membunuh. Dan kedelapan, tidak melakukan perbuatan zina. Dan terakhir, memiliki keseimbangan dalam pengeluaran. Dengan demikian kita memahami sifat-sifat ibadur rahman, sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang dimuliakan Allah, dalam konteks ayat ini Islam merujuk pada apa yang telah Allah tetapkan. Maka ada makhluk-makhluk Allah yang Allah berikan kemuliaan. Para malaikat yang telah diciptakan Allah untuk taat beribadah kepadanya. Salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan berikan kemuliaan. Dan makhluk yang dimuliakan Allah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sehingga siapakah makhluk-makhluk Allah yang diberikan kedudukan tinggi? Selain para malaikat, Allah berikan kepada hamba-hamba yang dimuliakan. Lalu siapa ciri-ciri hamba yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama, hamba yang taat kepada Allah. Sebagaimana kita ketahui, malaikat selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mendahulinya dengan perkataan atau perbuatan. Yang kedua, hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kita ketahui bagaimana malaikat senantiasa beribadah, bertasbih kepada Allah, memujinya dan memohon ampun. Bagi orang-orang yang beriman pun seperti apa yang dilakukan oleh malaikat. Yang ketiga, ciri hamba yang dimuliakan adalah memiliki kedudukan tinggi. Sebagaimana malaikat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberi tugas penting seperti menyampaikan wahyu, lalu menjaga alam semesta dan mencatat amal manusia. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dengan demikian memuliakan hamba-hambanya. Maha suci Allah yang sebenarnya telah memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya tersebut, sehingga hamba-hamba Allah yang diberikan kemuliaan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Lalu apakah kita tidak ingin menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah? Apakah kita tidak ingin menjadi hamba yang mempunyai kedudukan di sisi Allah? Tanya kepada diri kita. Sudahkah kita senantiasa menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala? Dan sudahkah kita betul-betul menjadi hamba yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan sudahkah kita memiliki gelar kedudukan tinggi, yaitu manusia hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan apa yang kita inginkan menjadi hamba yang dimuliakan Allah, maka kita harus pegang 3 keutamaan tersebut, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, memiliki kemuliaan di sisi Allah, sudah menjaga amal-amal dalam perbuatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan inilah yang senantiasa Allah berikan kemuliaan kepada orang-orang yang Allah muliakan. Barakallah li wa lakum bil Qur'anul azim
wa nafa'ani bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu wastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala ta'ala walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bil haqq wa la yadruna wa man yaf'al dhalika yalqa asaman. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah gambaran menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang dinamakan hamba yang dimuliakan. Dalam Al-Quran disebutkan sebagai ibadur rahman. Tentu kita menginginkan diri kita bagian menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari tanam kebaikan kita, mari tanam senantiasa ketaatan kita kepada Allah, mari tanam senantiasa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mari tanam menjaga urusan dunia kita untuk senantiasa berada dalam ketundukan dan kepatuhan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan, yakni hamba yang taat dan tunduk kepada Allah, hamba yang senantiasa ibadah kepada Allah, dan hamba yang senantiasa mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya kadiyal azab. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal ghina. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut wa hayyan 'alaina fi saqatil maut wan najata min al-afwal isra. Allahumma salli bil mujahidin fil Palestin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.